Majelis Kreativiti Penuh Hikmah. Restart hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, syukur ala rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita curahkan kepada junjungan kita sholawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, pada para tabi'in tabi'atnya, malah mandar pada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan wasilah berkah kita berkumpulnya pada malam hari ini dalam rangka rutinan yang mana sudah mudawamah, mudah-mudahan ada dalam keberkahan, ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita tadi alhamdulillah guru kita Kang Aji telah membacakan, memimpin tawasul ngirim kepada ahli-ahli kubur, pada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita, paman-paman kita maupun anak-anak kita. Mudah-mudahan apa saja yang kita bacakan pada malam hari ini, ganjarannya sampai kepada mereka semua, sehingga alam kubur ada dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf karena udah berani duduk di depan anak-anak semua, walaupun dalam berbicara bahasa Indonesia juga masih gitu, biasa kampung, biasa Sunda. Kari-kari di sini harus bahasa Indonesia, sedikit kaku. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Dalam kesempatan ini mungkin saya akan membahas sedikit tentang masalah fardu wudu ya. Sedikit-sedikit kita mengingat, sharing, karena terkadang suka lupa walaupun itu hal kecil, karena merasa sudah hafal, sudah biasa kita lakukan, kita suka lupa dengan apa yang harus kita ingatkan. Maka dari itu
dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit masalah dalam fardu wudu. Karena apa? Karena dalam satu keterangan la sholata liman la wudu'alah, tidak sah sholatnya seseorang apabila tidak mempunyai wudu, tidak melaksanakan wudu ataupun dalam keadaan hadas. Tapi mungkinkah? Mungkin enggak kita melaksanakan sholat tapi kita tidak wudu ulang. Tidak wudu ulang. Apa gimana itu? Mungkin enggak kita sholat tapi kita tidak wudu? Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Karena dalam dalilnya setiap orang mau sholat pasti melaksanakan wudu ketika kita mempunyai hadas. Tapi mungkin enggak kalau kita sholat terus kita wudu dulu, tapi kita tidak tahu apa itu rukun wudu, apa syarat wudu. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Sedangkan dalam keterangan la sholata liman la wudu'alah, tidak sah sholatnya seseorang bila mana dia tidak tahu rukun syarat wudunya. Seperti itu. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang masalah fardu wudu. Karena dalam hal peribadahan maupun dalam hal sholat, dalam hal jual beli ataupun pekerjaan sehari-hari itu tidak lepas dengan ilmu, tidak lepas dengan ilmu fikih. Karena dalam satu keterangan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin dunia, ingin kaya ataupun ingin melaksanakan seperti jual beli ataupun menyewa gade, itu ada ilmunya. Wa man aradal akhirah, ketika kita juga mau melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, sedekah dan sebagainya, itu juga ada ilmunya. Ketika kita juga ingin dunia kita berkah, akhirat kita juga pingin berkah, pingin selamat, maka itu juga ada ilmunya. Dalam wudu juga ada yang dinamakan rukun, ada juga yang dinamakan sunnah. Di sini kita sedikit menerangkan tentang fardu wudu. Faslun furudul wudu'i sitatun. Seorang ulama mengatakan bahwa fardu wudu itu jumlahnya ada 6 yang perlu kita ketahui. Jumlah rukun wudu semuanya ada 6. Ketika kita hafal tahu rukun wudu, maka sah sholat kita, sah wudu kita. Tapi sebaliknya, kalau kita wudu tidak tahu rukun dan sunnahnya, maka wudu kita tidak sah. Ketika wudu kita tidak sah, terus kita melaksanakan sholat, tentu sholat kita pun tidak sah. Karena apa? Karena wudunya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita juga sama-sama yang lain, kita membasuh muka orang lain, membasuh tangan, kita juga membasuh tangan, samalah, gak ada bedanya. Cuman kalau yang lain mah tahu, misalkan tahu itu apa rukun apa sunnah, kalau kita mah enggak. Nah itu kemungkinan di situ perbedaannya.
Tadi sini jumlah rukun wudu itu jumlahnya ada 6. Al awalu, yang pertama an-niyatu, niat. Jadi dalam wudu diwajibkan kita niat dulu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua pekerjaan kita itu tergantung sama niatnya. Kalau niat kita bagus, insya Allah hasilnya juga pasti bagus. Tapi kalau kita niatnya jelek, walaupun pekerjaan kita bagus, pasti hasilnya juga jelek. Nah, karena niatnya jelek. Seperti mana? Contoh niat bagus tapi pekerjaan jelek. Seperti misalkan kita dolim sama orang kaya yang tidak mau zakat. Nah, sedangkan orang kaya yang tidak mau zakat, kita curi hartanya. Dalam artian harta itu kan hak milik kita, hak milik mustahik zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkan. Dan dalam niat seperti itu, tapi tetap itu pekerjaan yang jelek, dikarenakan bukan yang mempunyai hartanya yang mengeluarkan zakat, tetapi kita yang memaksa mengambil harta zakat dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, jadi kembali dalam niat itu, dalam sesuatu hal pekerjaan, terutama tidak dalam masalah ibadah, tercantum dalam niat. Di mana niat dalam wudu? Seperti biasa, dawa itu rom'al hadasil asghari pardon lillahi ta'ala. Nah, itu niat. Asani, yang kedua rukun wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka. Kita udah biasa ya kalau dalam masalah wudu mah pasti semua orang juga niat. Setelah itu membasuh muka, membasuh tangan, terus kepala sama kaki. Nah, di sini yang perlu kita wajib dibasuh muka kita itu karena ada batasannya. Ada yang wajib harus kita basuh. Ketika dalam wajah kita ada sedikit yang tidak kena air wudu, maka tidak sah wudu kita. Mana batas wajah yang wajib kita basuh, yang wajib kita apa itu dalam bahasa Inggris kumbah itu? Basuh ya? Ya, yang wajibnya wahwa baina manakati sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihiyatihi. Batasan wajah yang wajib kita basuh itu, yang wajib kena air, kalau dari atas baina manakati sya'ri ra'sihi, antara jadinya rambut kepala, berarti di sini. Batas dari atas basuh wajah itu harus dari sini. Wa tahta muhta'alih yadihi, kalau batasnya dari bawah harus terwasuh, terkumbah sampai sini. Nah, itu batasannya. Wa ma baina udunaihi, batasan antara kuping, wa ma baina udunaihi pamin hulsuhum ruhu, batasan yang wajib dikumbah dalam wajah itu kalau antara kiri kanan sampai sini. Tah, jadi rangkumannya ketika ketika kita melaksanakan wudu, maka wajib sekeliling wajah kita harus terwasuh oleh air wudu.
Ketika setitik pun dalam wajah kita tidak terkena air wudhu, maka wudhu kita tidak sah. Seperti mana? Seperti kita habis ngecet, contoh. Tiba-tiba dalam muka kita ada cet, walaupun setetes. Ketika kita wudhu, lupa ininya gak diambil, catnya gak dibersihin dulu, terus kita wudhu, maka tidak sah wudhu kita. Karena apa? Karena kulit yang tertutup oleh cat itu dalam keadaan hadas. Sedangkan kalau kita sholat membawa hadas, sah tidak sholat kita? Tidak. Kalau di tangan juga sama. Banyak orang tukang bangunan, tukang ngecat ya, itu kan kadang suka gak dibersihin ininya, catnya, terus wudhu sholat itu gak boleh seperti itu, gak sah. Jadi harus kulit wajah kita ataupun tangan kita itu harus terwasuh oleh air wudhu. Terus gimana caranya kita membasuh muka kita yang sesuai dengan yang diajarkan oleh guru? Guru saya mengajarkan kalau kita dalam keadaan wudhu, yang pertama itu hukumnya kan kalau wudhu disunahkan biasanya membasuh muka itu 3 kali kan ya. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi yang kedua itu hukumnya sunnah kalau basuhan yang pertama udah sah, udah terkumbah seluruh muka. Contoh seperti kita mau melaksanakan mengubah wudhu, mengubah wajah dalam basuhan pertama. Niat nawaitu rafa'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dari sini kita ke atas, jamin dulu sebentar sampai airnya mengalir. Tapi kalau kita langsung digini itu tidak sah. Karena apa? Airnya jadi mustamal. Apa air mustamal? Air yang sudah dipakai selain wudhu, itu tidak sah. Jadi kalau kita mau melaksanakan wudhu, seharusnya ketika kita ngambil air wudhu ini dulu, nah terus biarin airnya supaya mengalir ke seluruh kulit, baru dijemput sama tangan kita. Tak disunahkan dalam kita mengumbah wajah yang ini begini ke sini. Nah, takut ada kotoran-kotoran mata yang masih nempel. Disunahkan begini, diputar lagi ke sini. Nah, gitu. Nah, kalau udah semua batasan wajah kita udah terwasuh oleh air, maka wasuhan yang kedua dikatakan hukumnya sunnah. Tapi kalau ketika satu tetes pun, satu titik pun kulit wajah kita gak terwasuh oleh air, maka wasuhan yang kedua itu tetap di hukuman wajib. Kenapa? Karena yang pertama itu tidak sah. Yang kedua, kalau kita melaksanakan yang kedua, kita kan yang pertama udah, terus yang kedua kali, tak usahakan yang kedua kalinya jangan sampai air wudhu yang ada di dalam tangan kita naon gitu teka eceretan ucai anu tina wajah. Teka eceretan Pak. Kecepratan itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika air wudhu dalam tangan kita kecepretan air yang sudah membasuh muka kita lalu kecepet ke sini, maka yang air yang ada di sini itu hukuman mustamal. Ketika mustamal itu tidak sah dalam membasuh muka yang kedua. Nah gitu. Jadi ya kecepratan ya kecepratan. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun kita membasuh muka 3 kali tapi tidak sah, itu tetap tidak mendapatkan pasunahan. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena apa? Karena yang kedua itu tidak sah. Sahnya biasanya di mana? Membasuh mukanya menggunakan air yang sudah mustamal, yang sudah dipakai membasuh muka yang pertama. Nah, itu dalam wajah. Nah, jadi perlu diingat batas wajah yang wajib kita harus dikumbah, diwasuh dari sini. Nah,
Terus gimana kan kalau di sini banyak yang piara jenggot panjang kan? Kadang ada yang apa itu ya? Kandel, kandel. Aduh, rada bingung. Buat saya itu ya tebal ya, iya Pak ya. Yang tebal, kadang ada yang tipis seperti saya nih. Nah, gimana wudunya? Antara jenggot yang tebal sama yang tipis. Kalau jenggot yang tebal, aturan tebalnya gimana kalau dalam hukum? Kalau dalam hukum, dalam ilmu fikih, menghukumi jenggot yang tebal itu ketika kita berhadapan, kulit ininya gak kelihatan. Nah, itu baru disebutkan jenggotnya tebal. Tapi kalau seperti ini, kelihatan kan kulitnya? Nah, ini berarti jenggotnya tipis. Ketika kita membasuh muka, maka wajib kulit ini harus terkena air. Nah, kalau jenggotnya tipis, tapi kalau jenggotnya kita tebal, tidak perlu, cukup jenggotnya aja yang terkumbang. Gitu. Nah, jadi patokannya antara jenggot tebal dan jenggot tipis ketika kita berhadapan, kulit ininya gak kelihatan. Nah, itu bisa wudu cukup membasuh jenggotnya aja. Tapi kalau tipis seperti ini kelihatan kulitnya, maka wajib terkumbah, terkena air. Nah, itu yang kedua adalah masalah rukun wudu ataupun fardu wudu. Asalisu yang ketiga, rukun wudu yang perlu kita ketahui yaitu ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Membasuh dua tangan dari mulai pergelangan tangan sampai tungtung rambut. Itu harus wajib terkumbah. Ketika kita wudu, membasuh tangan, dalam tangan kita banyak kotoran dalam kuku ataupun ada cat seperti tadi, ataupun ada tinta, yang tinta mangsinya yang masih tebal, tidak dibersihkan dulu langsung wudu, itu tidak sah wudu kita. Kenapa? Kalau misalkan kita wudu di sini ada mangsi yang tebal, itu bisa jadi merubah kepada warna air. Warna airnya jadi tercampur oleh mangsi tinta yang ada di tangan kita. Karena hukumnya air di antara yang suci dan tidak itu, di antaranya harus rasanya rasa air, warna pun warna air, terus baunya juga harus bau air. Ketika tidak berubah maka disebut air suci dan bisa mencucikan. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati ketika melaksanakan wudu. Harus diperhatikan dulu, takutnya ada seperti tadi kotoran dalam kuku, ataupun ada seperti apa ya, selisipan, bisa jadi aja tuh selisipan nempel dalam tangan kita. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum mengubah tangan. Terus dalam cara mengubah tangan itu, yang diajarkan oleh guru saya itu disunatkan begini nih, kan air keran disunat bagusnya seperti ini. Nah, pertama ini ke sini, jangan langsung digini-gini, harusnya begini bagusnya. Nah, itu. Bahkan ada seorang kiai, seorang guru yang mematwakan kalau kita berwudu ketika mengubah tangan kita langsung begini, itu tidak sah. Tidak sahnya kenapa? Air yang terkena kulit tangan kita itu dihukum mustama, tidak sah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang suka wudunya begini nih, dari atas, dari sini ke bawah. Nah, itu ada dua pendapat. Kalau nggak salah dalam kitabnya Tujan ya, kalau nggak salah, hukum ketika kita wudu dalam air keran ataupun dalam pacuran yang airnya mengalir ke bawah, itu nggak apa-apa dari sini dulu.
Tapi kalau kita wudunya dari bak, yang kita yang ngambil itu harus dari sini sunahnya. Gitu, dari sini. Yaitu malah tergantung guru kita yang mengajarkan kita mau mana yang mau kita pakai itu. Silahkan. Selagi ada guru yang menuntun kita, insya Allah ajaran yang diajarkan guru kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun wudu yang ketiga. Mal mirfaqain sampai siku. Arabiu yang keempat, rukun wudu yang harus kita ketahui. Mashu syai'in minar ra'si. Ngusap sedikit dari sebagian kepala kita. Mana yang ini? Terus gimana kalau misalkan kita kan bisa mungkin aja terjadi musibah, kita kecelakaan, jidat kita nyium aspal. Ketika kita wudu kan takut ininya sakit, kena air misalkan. Mau wudu aduh gimana, sedangkan kalau wudu kan yang dikumbah ini. Sedangkan di sini lagi cair, sakit terkena aspal. Maka afdolnya memang dalam wudu itu isun afdolnya yang dikumbah itu, yang diusap itu ini. Tapi ketika ada udur di sini gak apa-apa, bahkan sekeliling tumbuhnya rambut batasnya itu gak apa-apa. Selagi ini ada udur, tapi kalau afdolnya di sini harus dikumbahnya. Nah itu rukun wudu yang keempat. Al-khamisu, rukun wudu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima rukun wudu yaitu membasuh dua kaki sampai mata kakinya. Itu harus wajib terkumbah. Nah, dalam kita membasuh kaki kita harus lebih hati-hati. Terkadang kan dalam kaki kita suka nginjak seperti kotoran ataupun apalah. Jadi harus hati-hati ketika kita mau wudu teh, minimal kita harus cek dulu anggah wudu kita. Takutnya ada perkara yang menghalangi datangnya air nempel ke kulit kita. Karena dalam suatu keterangan wailun lil aqobin kalau nggak salah, Nabi wailun lil aqobin, siksaan yang paling berat itu, yang paling pedih itu adalah orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Seperti itu. Maka dari itu berhati-hatilah dalam melaksanakan wudu. Itu yang kelima. Yang keenam, rukun wudu itu asadisu atar tib. Yang keenam itu tartib. Mana yang disebut tartib itu apa? Takdimul ula wa takhirul ukhra. Mendahulukan yang harus didahulukan memang pertama, dan juga mengakhirkan yang seharusnya dikerjakan di akhir. Itu tartib. Ketika kita wudu tahu-tahu ngubah wajah aja, niat belum, tidak sah wudu kita. Kita mengubah tangan tapi wajah enggak, belum, juga tidak sah. Jadi harus tartib antara niat dulu, terus membah wajah, membah tangan, terus diusap kepala, wasuh dua kaki, itu tartibnya. Nah, jadi kita harus tahu apa sama rukun yang keenam. Terus kok kan dalam wudu kita suka berkumur, suka ngumbah hidung, kok gak disebutin? Nah, kalau itu mah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Selain dari yang 6 di sini, yang suka kita kerjakan dalam wudu itu hukumnya sunnah. Terus apa manfaatnya?
kita mengetahui itu sunnah dan itu wajib. Manfaatnya adalah contoh misalkan kita mau sholat, tiba-tiba berjamaah di sini sudah dimulai, kita belum wudu, maka disitu diwajibkan wudu kita cukup yang rukunnya aja. Niat ubah wajah, ubah pandangan, usap sirah, ubah dua kaki, sah. Gak perlu berkumur dulu, gak perlu ngumbah hidung dulu. Kenapa? Ntar ganjaran berjamaah kita berkurang dikarenakan kita melaksanakan kesunahan wudu. Karena dalam hukum syariat yang dianjurkan, yang diutamakan itu harus mengutamakan berjamaah daripada melaksanakan sunnah wudu. Nah itu sedikit ya dari saya membahas tentang masalah fardu wudu yang jumlah 6 yang harus perlu kita hafal, perlu kita ketahui. Kita ulangi, yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan sampai siku, yang keempat usap sebagian kepala kita, yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kakinya, yang keenam takbir. Nah, mudah-mudahan pembicaraan saya dalam malam hari ini ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para bapak semua. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan-golongan orang-orang yang mencari ilmu, menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, memperbaiki yang apa, memperbaiki peribadahan kita. Nah, yang mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.